Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Tega Saralin dengan NPM 2315061002 dari kelas PSTIB dan kelompok 3B. Jadi hari ini saya akan menjelaskan dua rangkaian counter, yaitu counter synchronous up dan counter synchronous down. Nah, untuk counter synchronous up itu adalah counter yang dimana inputnya itu tersinkronisasi dengan clocknya. Nah, jadi counter synchronous itu ada dua jenis, up sama down, yang bakal jelasin di video ini ya. Jadi bedanya itu kalau counter synchronous up itu dia nilainya itu naik terus, jadi dari 00 terus 0001 0 010, nah naik terus dia. Sementara kalau synchronous counter down, dia kebalikannya, dia bakal turun, jadi mulai dari 111 dan turun terus. Oke, jadi kita akan langsung ke rangkaiannya aja ya. Jadi kita di sini, jadi saya akan jelasin dulu nih cara kerjanya ini masing-masing komponennya. Jadi pertama kita ada di sini ada 4 JK flip flop untuk synchronous up. Di synchronous down juga ada 4 JK flip flopnya ya. Jadi kita mulai aja dari ini sebenarnya logic state yang berguna itu menggantikan clock. Jadi biar lebih mudah gitu kita mencatat input outputnya dalam kebenaran. Terus dia ini terhubung ke semua JK flip flop di bagian clocknya. Di sini juga ada power. Power ini tuh berguna untuk memberikan input satu secara otomatis gitu. Jadi dia semua ini nanti otomatis akan punya input satu ya, karena power ini. Nah, jadi JK flip flop ini masing-masing terhubung. Dia juga ada gerbang N di sini. Gerbang N itu berguna untuk, jadi dua buah gerbang N itu untuk menyimpan sementara outputnya begitu. Nah, jadi kita cobakan dulu aja ya dari yang counter up ini. Oke, kita lihat nih dia inputnya masuk 1, untuk Q barnya keluar 1, dan untuk Q nya keluar 0 karena clocknya dalam keadaan low, jadi dia inputnya itu masih belum diproses gitu. Nah, ini coba kita inputnya kita ubah ya, clocknya masih kita jadiin high. Inputnya bakal jadiin high nih, terus kita jadiin low lagi. Nah, kita lihat lah, dia inputnya berubah gitu. Dari outputnya berubah, dari satu, dari 0000 jadi 1000. Nah, ini karena kita sudah memberikan gelombang clock gitu. Sebentar ya, ada nelfon. Oke, jadi saya lanjutkan ya, maaf tadi ada gangguan. Oke, jadi kembali ke mana tadi kita. Nah, jadi outputnya itu berubah dia untuk logic state yang pertama ini, karena dia ini langsung terhubung kan ke yang flip flop pertama ini. Nah, kalau misalnya kita berikan gelombang lagi, lihat tuh, dia berubah lagi. Ini karena dia outputnya itu kayak mengalir begitu. Nah, jadi ini sekarang berada di bilangan biner untuk desimal 2. Kita kasih lagi 3, ini 4, ini 5, dan seterusnya ya. Jadi ini bisa digunakan untuk menunjukkan hasil biner dari angka 0 sampai 15 gitu, atau bilangan biner 4 bit lah. Jadi dia itu tergantung
eh, berapa banyak gelombang dari clocknya ini ya. Jadi kalau misalnya dia baru dikasih satu gelombang, jadi kalau keadaan awal itu dia nol. Kalau kita kasih gelombang itu berarti dia jadi satu, kita kasih gelombang lagi jadi dua, dan seterusnya seterusnya seterusnya. Jadi sampai nanti di akhir itu dia input maksimalnya itu satu 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 tuh seperti ini. Jadi ini udah diberikan 5 15 kali gelombang kan. Jadi kalau kita kasih lagi gelombang jadi nol lagi dia. Jadi dia mereset semuanya gitu karena dia kembali lagi ke sini. Apa namanya? Outputnya. Nah, kita sekarang akan ke yang synchronous down nih. Jadi sini bakal kelihatan nih perbedaannya. Kalau misalnya kita langsungkan dia satu, sementara yang ini tuh nol. Ini tuh dikarenakan yang terhubung ke apa namanya logic pokoknya ini tuh bukan Q nya melainkan Q barnya gitu. Jadi sebenarnya dua angka ini sama, yang berbedanya itu apa yang terhubung ke logic prop-nya. Jadi kalau misalnya ini kita kasih gelombang jadi ini 0111. Jadi kalau misalnya kita lagi tahu biner dia ini biner 14. Jadi ini tuh bakal ngitung mundur gitu dari desimal 15 sampai desimal 0. Jadi kalau misalnya kita kasih sabar ya, kita kasih 15 kali stroke atau 15 kali pulse, maka dia hasilnya 0000 gitu. Jadi dia kayak menghitung mundur gitu. Sementara kalau yang ini kita kasih 15 tadi hasilnya 1111. Jadi kedua rangkaian itu jadi kayak saling kebalikan lah dari masing-masing rangkaian gitu. Jadi konsepnya ini kedua ini sama sinkron dengan clocknya, jadi terpengaruh oleh clocknya, tapi hasil dihasilkannya beda karena yang ini down ke bawah, yang satu lagi itu up atau naik. Terus ini bisa dilihat nih ya, jadi cara kerjanya itu gampang banget, sesuai apa namanya berapa, tergantung pada clocknya ini ya untuk yang sinkron ini. Dan dia itu alasan bisa kayak gini itu karena flip flip tadi itu dia menyimpan output sebelumnya gitu. Jadi kita bisa lihat aja nih ya pelan-pelan ya. Nah, dia kayak gerak itu tuh outputnya. Yang satu ini tadi masuk ke sini. Nah, yang ini udah ada output lagi yang antri nih. Kita lagi set. Nah, dia gerak lagi. Sekarang ini jadi 0. Nah, ini udah satu. Kita set lagi set. Nah, ini jadi satu 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 satu. Satu ini satu. Ya begitulah. Jadi intinya semua ini tuh karena flip flopnya gitu. Dan ini mirip-mirip juga kayak register, cuman konsepnya aja, konsep kerjanya yang beda untuk counter ini. Apalagi ya, terus coba kita akan jelasin aja ya alurnya ya untuk yang apa namanya counter down, counter up dulu deh. Up tadi akan jelasin dulu alurnya dia kemana. Jadi pertama itu dari load clock masuk input untuk clocknya, jadi udah terhubung semua. Terus dari power masuk satu, ini kita geser aja dari awalnya di 00 lagi. Oke, jadi masuk satu nih, lihat kan, begitu clocknya jadi naik dia bakal inputnya masuk. Terus ada yang masuk ke sini, ada yang ke gerbang N nih. Terus yang di ini juga nanti akan dialirin ke gerbang, ada juga dialirin ke flip flop yang lain. Nah, nanti di akhir-akhir itu bakal keluar outputnya ini untuk 4 bit biner. Nah, untuk yang synchronous down ini juga sama,
Cuman bedanya itu dia tadi udah jelasin, bedanya itu dia Q bar-nya yang kehubung ke logic prop-nya ini. Jadi karena Q bar itu kebalikan dari Q, maka jadi kalau Q-nya ini berubah, Q bar itu otomatis berubah gitu. Karena JK flip flop itu tidak ada output terang ya. Jadi JK flip flop ini dibuat ini tuh untuk menanggulangi kekurangan SX flip flop ya yang ada output terlarang. Jadi harusnya JK flip flop ini nggak ada output terangnya. Oke, kayaknya itu dulu ya, sekian dari saya. Semoga jasa saya nggak terlalu muter-muter ya. Maaf kalau tadi ada beberapa gangguan gitu. Eh, saya akhiri. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.